Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Idaroh Al-Shof, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan poin penting dari pembinaan disiplin dan perilaku anak. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pengertian disiplin. Istilah disiplin berasal dari kata Latin, yakni disciplina, yang berarti pelatihan atau pengembangan kesopanan dan kerohanian serta pembentukan karakter. Disiplin mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku individu guna memastikan kepatuhan terhadap aturan, hukum, atau norma masyarakat. Selanjutnya yakni pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembinaan disiplin dan perilaku anak adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan anak agar memiliki perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan disiplin dan perilaku anak ini melibatkan pembentukan kebiasaan positif, pengajaran nilai-nilai moral, serta memberikan konsekuensi yang tepat atas perilaku yang tidak diinginkan. Teknik-teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Ada 3 teknik: external control, internal control, dan cooperative control. Yang pertama adalah external control. External control adalah suatu teknik yang mana disiplin peserta didik harus dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua, teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik external control. Teknik internal control mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dan terakhir adalah teknik cooperative control. Teknik ini, guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja keras sama dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Dan selanjutnya adalah teknik pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Yang pertama, model perilaku positif, pengaturan aturan yang jelas, pengaturan positif, komunikasi efektif, intervensi yang diberikan dengan bijaksana, kolaborasi dengan orang tua, pendidikan karakter, dan terakhir pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Masuk pada sebab strategi penerapan hukuman. Beberapa strategi penerapan hukuman. Pertama, ini pengurangan skor. Pengurangan skor atau yang disebut dengan hukuman yang paling banyak dipraktekkan di sekolah, terutama untuk kesalahan peserta didik yang berupa terlambat datang atau tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, pengurangan hak. Hukuman jenis ini merupakan jenis yang dapat dipandang efektif karena dapat disesuaikan dengan selera peserta didik. Dan yang ketiga, hukuman berupa denda. Jenis hukuman yang berupa denda ini di Indonesia merupakan suatu yang masih kurang atau tidak lazim. Yang dimaksud dengan denda ini mempunyai makna pembayaran dalam bentuk pada umumnya. Dan yang keempat, pemberian celaan. Biasanya hukuman ini digabungkan dengan jenis hukuman yang lain. Peserta didik yang melanggar peraturan penting yang diperuntukkan bagi peserta didik oleh sekolah akan mendapat celaan. Yang kelima, penahanan siswa sekolah. Hukuman ini dapat diberikan hanya apabila peserta didik yang disuruh tinggal di sekolah setelah jam usai ditemani oleh guru sendiri oleh guru sendiri seperti bimbingan privat. Dan yang keenam terakhir adalah penyekrosan. Penyekrosan
Hukuman jenis ini merupakan hukuman berat terutama karena menyangkut administratif peserta didik. Penyekorsan merupakan pencabutan hak sebagai peserta didik yang mempunyai hak penuh sebagai peserta didik di suatu sekolah. Selanjutnya yakni strategi penerapan hadiah. Ada 3: pujian, gerakan tubuh, dan tanda penghargaan. Pujian adalah usaha motivasi peserta didik. Guru sering memberikan pujian kepada peserta didik yang melakukan hal-hal yang benar dan baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Diberi pujian seperti berupa kata-kata baik. Kamu bagus sekali, kamu pintar sekali. Untuk meningkatkan gaya tarik pelajar siswa. Untuk meningkatkan gaya tarik belajar siswa kepada mata pelajaran tersebut. Dan yang kedua, gerakan tubuh. Seperti senyuman, acungan jempol, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tanda penghargaan. Metode hadiah selanjutnya yakni dapat diterapkan memberikan hadiah berupa piala atau benda. Penerapan metode sebagai dorongan agar peserta didik memiliki semangat dalam berprestasi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.